Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang autism atau disebut juga dengan autism spectrum disorder atau juga disebut juga dengan dia tergolong dalam pervasive development disorder. Nih, gitu ya. Nah, ada perbedaan sebenarnya istilah dalam autis ini. Nah, penggunaan istilah autis ini biasanya didasarkan dari istilah yang digunakan oleh APA. APA itu tulisannya APA, apa? American Psychiatric Association. Kebalik ya, Association Psychiatric American. Tahu bolak-balik ya, pokoknya intinya itu adalah Asosiasi Psikiatri Amerika. Gitu. Nah, Asosiasi Psikiatri di Amerika ini mereka membuat yang namanya DSM. DSM itu singkatan dari Diagnostic Statistical Manual. Jadi intinya DSM itu adalah manual pengklasifikasian diagnosa gangguan-gangguan psikiatri, itu ya. Nah, DSM ini dimulai dari DSM yang satu ya, DSM 1, DSM 2, 3, 4, 4TR, dan yang terbaru itu 5. Nah, yang pada kuliah kita kali ini kita akan mempelajari autis itu menggunakan pengkategorian dari DSM yang 4TR, bukan DSM 5 gitu ya. Nah, ada perbedaan antara ada perbedaan antara DSM 4TR dengan DSM 5. Nah, kenapa dipilih DSM 4TR ya? Karena DSM 5 ini ada sedikit kontroversi ya. Ada yang kurang bisa menerima penggolongan ini sehingga lebih senang menggunakan penggolongan 4TR. Di Indonesia juga lebih banyak menggunakan DSM 4TR dibandingkan DSM 5. Nah, apa perbedaannya dalam membahas tentang autis ini? DSM 4TR itu membagi gangguan-gangguan perkembangan itu salah satunya adalah dengan membuat suatu penggolongan yang disebut dengan pervasive development disorder atau disingkat PDD. Nah, autis itu adalah salah satu dari bentuk dari disorder yang ada di PDD gitu. Sedangkan DSM 5 Autism Spectrum Disorder pervasive development disorder, istilah itu nggak ada lagi, istilah PDD itu nggak ada, tapi dia langsung ada kelompok besar namanya neurodevelopment disorder. Yang masuk dalam situ adalah autism spectrum disorder ini, kemudian ADHD, terus juga learning disorder dan lain-lain gitu ya. Jadi ada perbedaan utamanya adalah tidak ada lagi istilah PDD atau pervasive development disorder di DSM 5. Tapi saya ingetin lagi, kita membahas autis ini berdasarkan pada DSM 4TR ya. Nah, apa itu PDD? Apa itu pervasive developmental disorder ya? Nah, pervasive development disorder itu adalah suatu kategori dari gangguan-gangguan. Jadi gangguan-gangguan, suatu kategori gangguan-gangguan yang karakteristiknya itu adalah dia memiliki impairment, dia memiliki gangguan yang ekstensif dan gangguan yang severe, yang berat dalam hal interaksi sosial dan komunikasi. Dan dia juga
biasanya disertai dengan pola-pola tingkah laku yang stereotip, minat yang stereotip, dan aktivitas yang stereotip. Nah, itu yang disebut dengan PDD. Yang termasuk dalam PDD ini, menurut DSM-4-TR, yaitu Autism Spectrum Disorder atau ASD, Asperger Disorder, Rett Disorder, Childhood Disintegrative Disorder, dan Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified atau PDD-NOS. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita hanya membatasi pembahasannya cuma dua, yaitu ASD dan AD. ASD itu Autism Spectrum Disorder, kalau AD itu Asperger Disorder. Ya. Kita mulai dari ASD, Autism Spectrum Disorder. Autism itu apa sih? Autism itu adalah suatu gangguan perkembangan yang tergolong severe, yang tergolong cukup parah, cukup berat, yang memiliki karakteristik, memiliki ciri-ciri abnormalitas dalam fungsi sosial, abnormalitas dalam fungsi bahasa, dan komunikasi, disertai juga dengan tingkah laku dan minat yang unusual, yang tidak apa yang tidak sesuai, yang agak berbeda tingkah lakunya itu. Itulah autism. Ya. Saya ulang lagi, jadi autis itu adalah gangguan perkembangan yang berat, yang ciri-cirinya itu adalah abnormalitas dalam fungsi sosial, bahasa, dan komunikasi, disertai dengan tingkah laku yang tidak biasa, dan minat juga yang tidak biasa. Nah, autis ini onsetnya sebelum usia 3 tahun. Jadi, gejala autis itu harus muncul sebelum usia 3 tahun untuk bisa disebut sebagai autis. Oke, terus bagaimana ya cara kita untuk mendiagnosa autis ini? Nah, ada ciri-ciri utama dari autis disorder ini. Gitu. Ada ciri utama, ada 3 ciri utama, main feature, kalau bahasa DSM-4-nya ya. Ada 3 ciri utama dalam gangguan autis ini. Meliputi yang pertama interaksi sosial, kemudian komunikasi, dan perilaku-perilaku yang repetitif dan stereotip, gitu ya. Jadi ada tiga ya, interaksi sosial, terus komunikasi, dan tingkah laku yang stereotip. Nah, untuk bisa dikatakan sebagai orang yang autis, anak yang autis, maka tiga tingkah laku ini, 3 kelompok tingkah laku ini, 3 main feature ini harus muncul gitu untuk bisa disebutkan sebagai anak yang mengalami autis ya. Untuk interaksi sosial ini harus muncul 2, paling sedikit 2 ciri yang muncul. Untuk gangguan komunikasi itu minimal 1 muncul, 1 ciri yang muncul. Kemudian untuk pola tingkah laku stereotipnya itu juga 1 muncul. Kalau lebih ya sudah pasti jadi autis. Nah, apa saja kita bahas dulu untuk
ini ya, interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah ada 4 di sini, yaitu ciri gangguan yang jelas dalam penggunaan berbagai perilaku nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, gesture, dan gerak isyarat untuk melakukan interaksi sosial. Jadi ciri yang pertama untuk interaksi sosial itu adalah dia tidak bisa melakukan kontak mata. Ekspresi wajahnya itu kurang sesuai. Gesture tubuhnya dan gerak isyaratnya dia kurang bisa gitu. Nah, itu ciri yang pertama ya. Terus ciri yang keduanya, ketidakmampuan mengembangkan hubungan pertemanan. Jadi dia nggak bisa mengembangkan pertemanan sesuai dengan usianya. Anak seusianya udah bisa berteman, dia belum. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk merasakan kegembiraan orang lain. Dalam kata lain, berempati. Orang lain gembira, dia juga ikut gembira. Ini enggak, anak ini enggak bisa. Dan yang keempat, kurang mampuan atau ketidakmampuan dalam berhubungan emosi secara timbal balik dengan orang lain. Jadi enggak ada tektok emosi dengan orang lain. Nah, kalau ada 4 ciri ini muncul 2 pada seorang anak, nah maka kita bisa minimal 2, maka kita bisa curiga bahwa oh dia ini mungkin mengalami autis. Misalnya dia nggak melihat mata ketika berbicara, gitu ya. Temannya senang, dia asik sendiri misalnya, dan lainnya. Nah, kemudian ada main feature yang kedua. Main feature yang kedua ini terkait dengan komunikasi. Paling sedikit dimunculkan 1 simptom. Apa saja? Yang pertama, keterlambatan atau kekurangan secara menyeluruh dalam berbahasa lisan. Ya, tidak disertai usaha untuk mengimbanginya dengan penggunaan gesture atau mimik muka sebagai cara alternatif dalam berkomunikasi. Jadi, dalam berkomunikasi dia mengalami keterlambatan atau kekurangan, terutama dalam berbahasa secara lisan. Nggak sesuai dengan usianya. Kalau temennya udah banyak ngoceh, misalnya ya, banyak berbicara, dia enggak nyambung. Yang kedua, ciri gangguan yang jelas pada kemampuan untuk memulai atau melanjutkan pembicaraan dengan orang lain meskipun dalam percakapan sederhana. Jadi dia sulit untuk mengikuti pembicaraan dengan orang lain atau memulai pembicaraan dengan orang lain meskipun cuma sekedar percakapan sederhana. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang repetitif. Dia suka mengulang kata-kata tertentu, mengulang, dan dia sering meniru, stereotype. Dia meniru dan bersifat idiosincratism dan cenderung aneh. Jadi ketika berbicara, misalnya dia mengulang-ulang seperti itu. Meniru-niru apa yang dia lihat misalnya ya. Dan itu tidak ada kaitannya atau tidak sesuai ketika dia berkomunikasi dengan orang lain. Nah, terus yang keempat adalah kurang beragamnya spontanitas dalam bermain pura-pura atau meniru orang lain yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Ya, dia tidak bisa bermain pura-pura, make believe play. Pura-pura misalnya jadi superhero, misalnya pura-pura jadi, misalnya kalau perempuan pura-pura jadi ibu misalnya karena main rumah-rumahan dan sebagainya. Nah, main feature yang ketiga ini terkait dengan pola tingkah laku repetitif dan stereotip. Minimal 1 munculnya. Nah, ada 4. Yang pertama, simptom yang pertama adalah meliputi keasikan dengan 1 atau lebih pola minat yang terbatas yang bersifat abnormal. Jadi dia minatnya itu terbatas. Jadi misalnya dia main itu dikasih sepeda misalnya, dia asiknya mainnya cuma belnya aja.
Misalnya seperti itu. Dia sibuk sama belnya aja dan dia bisa duduk berjam-jam cuma mainin belnya. Kring, 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 misalnya kayak gitu. Yang kedua, kepatuhan yang tampaknya didorong oleh rutinitas atau ritual spesifik, kebiasaan tertentu yang non-fungsional, tidak berhubungan dengan fungsi. Jadi dia sangat patuh dengan rutinitas. Jadi misalnya sebelum makan misalnya harus berdoa dulu, maka kalau nggak berdoa dia bisa tantrum, dia bisa ngamuk. Sebelum tidur misalnya dia itu harus ganti baju. Jadi ketika nggak ganti baju dia bisa tantrum. Jadi dia sangat rigid untuk melihat suatu ritual tertentu. Yang ketiga, perilaku gerakan stereotip dan repetitif seperti terus-menerus membuka tutup genggaman, memuntir jari atau tangan, atau menggerakkan tubuh secara kompleks gitu ya. Ini biasanya juga kadang ada diistilah dengan flapping. Jadi dia melakukan gerakan-gerakan yang repetitif. Kemudian yang keempat, keasikan yang terus-menerus terhadap bagian-bagian dari suatu benda. Jadi dia sibuk pada suatu benda itu tidak secara keseluruhan, tetapi bagian tertentu aja. Misalnya kayak tadi, sepeda tadi dia yang dilihat adalah belnya saja. Atau misalnya justru rodanya, atau pedalnya diputar-putar. Jadi yang dia nggak bermain sesuai dengan fungsinya sepeda untuk dinaiki misalnya, tapi malah dia melihat dia memainkan sepeda itu dengan memutar pedalnya aja, dan dia asik seperti itu kayak gitu. Nah, autis ini punya komorbid. Komorbid itu artinya gangguan penyerta ya. Gangguan penyertanya itu katanya sekitar 70% dari anak-anak yang mengalami autis itu juga disertai dengan mental retardasi atau intellectual disability yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Sekitar 40% IQ-nya kurang dari 50. Sekitar 30% IQ-nya 50 sampai 70. Artinya ini adalah mental retardasi ringan, dan sekitar 30 itu yang autis ini memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata. Nah, kemudian juga biasanya juga autis ini disertai dengan abnormalitas dalam hal sensori, ya. Terjadi juga abnormalitas dalam sensori itu, jadi dia sensorinya, panca inderanya itu bisa mengalami defisit atau malah dia terlalu sensitif. Jadi misal yang sering dikeluhkan oleh orang tua itu misalnya adalah label baju. Jadi yang nggak bisa tuh ada label baju, jadi label bajunya itu harus digunting gitu ya. Pakai baju juga dia nggak bisa baju yang kasar, harus yang halus karena perseptualnya, sensorisnya, terutama taktilnya itu sensitif gitu. Dan kemudian komorbid yang lain adalah biasanya dia ada permasalahan dalam executive function-nya. Dia biasanya menunjukkan penurunan kognitif dan regulasi tingkah lakunya. Biasanya ini berkaitan dengan gangguan pada executive function. Executive function masih ingat kan ya? Mudah-mudahan ingat ya. Prevalensinya gimana? Angka kejadiannya gimana? Autis ini biasanya dia prevalensinya itu 16 banding 10.000. Jadi di antara 10.000 anak, 16 orangnya itu autis. Kemudian laki-laki itu lebih banyak yang autis dibandingkan yang perempuan. 3-4 kali lebih banyak. Jadi kalau berdasarkan penelitian lebih banyak laki-laki yang autis dibandingkan perempuan. Nah, kemudian juga autis itu juga ada dalam semua kelas sosial.
Jadi sosial ekonomi itu tidak mempengaruhi autis. Jadi dia nggak hanya pada sosial ekonomi rendah, tetapi juga bisa terjadi pada semua golongan sosial ekonomi, bisa tinggi, sedang, rendah. Kemudian biasanya yang paling sering itu autis ini deteksinya pada usia 2 tahun atau lebih tua. Jarang sekali bisa dideteksi pada usia di bawah 2 tahun. Biasanya sih seperti itu ya. Paling sering maksudnya diidentifikasinya. Kemudian dua prediktor untuk perkembangan autis yang baik itu adalah IQ dan perkembangan bahasa. Jadi yang mengalami autis ini ketika dewasa dia bisa bagus kalau IQ dan perkembangan bahasanya juga bagus. Kemudian kita lihat penyebab. Apa penyebab dari autis? Dasarnya adalah dasar biologis, jadi neurodevelopmental disorder yang jadi gangguannya adalah gangguan perkembangan saraf. Penyebabnya banyak, ya, multiple causes. Dan ini juga masih terus dalam penelitian. Terus juga genetik juga. Genetik ada, menurut penelitian ada faktor genetik juga. Impairment-nya, gangguan neuropsikologinya itu mencakup area intelijensi, atensi, memori, bahasa, dan executive function-nya. Dan kemudian juga ditemukan juga bahwa pada autis ini memiliki abnormalitas dalam struktur yang ada pada cerebellumnya, otak kecilnya, medial temporal lobe-nya, lobus temporalnya, dan sistem limbik, terutama amigdala. Ini nggak heran, maka yang autis itu mereka mengalami juga masalah dalam regulasi emosinya. Treatment yang dilakukan untuk memaksimalkan potensi dari anak yang mengalami autis ini, jadi biasanya adalah dengan dengan treatment yang menyeluruh. Menyeluruh itu maksudnya artinya anak dan keluarga itu harus disiapkan, gitu. Dan metode yang paling sering digunakan untuk autis ini adalah ABA. Applied Behavior Analysis, ABA ya. LOFAS juga, metode LOFAS. Sebenarnya LOFAS ABA ini adalah pengembangan dari LOFAS ya. LOFAS juga kadang disebut dengan ABA juga. Kemudian juga bisa digunakan CBT, Cognitive Behavior Therapy. Kita lanjut ke Asperger Disorder. Asperger Disorder ini adalah sebenarnya dia mirip dengan autis ya. Adalah gangguan perkembangan yang bisa disebut parah gitu ya, yang karakteristiknya itu dia mengalami kesulitan berinteraksi sosial, kemudian dia memiliki pola minat dan tingkah laku yang terkait dengan hal kognitif dan komunikasi. Asperger ini biasanya pinter-pinter. Nah, ini di gambar ini banyak nih orang-orang. Ini tahu nggak siapa? Ini Einstein. Ini pelukis terkenal, Michelangelo. Ini adalah Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton ya, nggak salah. Iya, benar. Kalau nggak salah ya. Terus Michael Jackson. Konon mereka ini katanya adalah orang-orang yang mengalami Asperger ya. Makanya pernah dulu ada cerita katanya kan, misalnya Einstein itu tidak kurang bisa berhitung, nilai matematikanya jelek, padahal dia adalah ahli fisika nomor 1. Oke, kita lanjut ke Asperger ya.
hampir mirip dengan autis katanya, similar dengan autis, tetapi memiliki fungsi yang lebih tinggi. Ya, artinya dia masih bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih baik dibandingkan yang autism spectrum disorder tadi ya. Prevalensinya itu dari 10.000 orang, 2,5 yang mengalami autis. Terus ini lagi laki-laki ternyata lebih banyak daripada perempuan. Tadi yang digambar tadi juga semuanya laki-laki ya. Terus komorbidnya itu yang menyertainya itu anxiety disorder. Untuk Asperger ini anxiety disorder, kecemasan. Sosial fobia dan OCD, obsessive compulsive disorder. Dan dia mempunyai outcome, hasil yang lebih baik dibandingkan autis. Kenapa ya? Karena dia memiliki higher function, itu tadi ya, fungsi yang lebih baik. Dan katanya ada abnormalitas di otaknya untuk yang Asperger ini, terutama dari cerebellum dan limbiknya. Hampir sama katanya dengan autis, tetapi autis lebih parah dibandingkan dengan Asperger ini. Treatmentnya juga sama dengan autis, jadi menggunakan ABA, LOVAS, dan CBT. Teknik-teknik yang lain juga sebenarnya ada ya, bisa di searching juga ya. Ini perbedaannya. Nih, autis. Autis itu berbedanya dengan Asperger itu adalah dia lebih mild katanya. Ya, hampir sama sih, tetapi dia masih bisa lebih mild. Jadi sederhananya ya, Asperger itu kalau kita bahasa sederhananya adalah autis yang memiliki IQ-nya itu tinggi. Jadi yang Asperger ini IQ-nya itu minimal rata-rata atau lebih tinggi. Jadi Asperger ini makanya di sini dia komorbidnya itu dengan MR nggak ada dia. Jadi biasanya orang-orang cerdas yang Asperger ini. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk autism spectrum disorder. Nah, nanti kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.